Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan contoh yang ada di slide keempat. Di situ dikatakan bahwa di antara mahasiswa yang menempuh mata kuliah metode numerik, diketahui bahwa 20% mahasiswa tidak lulus. Kalian tentu paham kenapa contoh ini termasuk sebagai kasus distribusi binomial. Yaitu kenapa? Ya, karena hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu lulus dan tidak lulus. Seperti contoh sebelumnya, kita akan membuat dua definisi sebagai perbandingan. Misalnya yang pertama, yang kita sebut sebagai sukses adalah kalau sekarang kita akan balik dulu untuk yang tidak lulus. Berarti suksesnya adalah yang tidak lulus. Berarti variabel random X itu menyatakan banyaknya mahasiswa yang tidak lulus. Kemudian apa yang diketahui? Ya, P. P itu adalah probabilitas sukses. Karena tadi suksesnya adalah tidak lulus, berarti P adalah probabilitas seorang mahasiswa tidak lulus. Dari soal diketahui bahwa besarnya sama dengan 20% atau ini sama dengan 0,2. Kemudian kalau P-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung Q. Q itu dihitung dengan 1 dikurangi P, berarti sama dengan 0,8. Kemudian berapa N-nya? Ya, N itu adalah berapa banyak atau berapa kali percobaan itu kita lakukan. Dalam hal ini, percobaannya itu dilakukan pada 20 orang mahasiswa. Berarti N-nya adalah 20. Nah, kalau kita menggunakan definisi yang sebaliknya, yang kita sebut dengan sukses adalah yang lulus, berarti variabel random Y menyatakan banyak mahasiswa yang lulus, dan P menyatakan probabilitas sukses, berarti menyatakan probabilitas seorang mahasiswa lulus. Ya, probabilitas lulus. Dan ini sama dengan 0,8. Lalu sama, N-nya adalah 20. Nah, nanti akan kita buktikan bahwa definisi sukses baik yang tidak lulus maupun yang lulus itu adalah sama. Jadi definisi sukses itu tidak akan mempengaruhi hasil. Cuma kita harus hati-hati bahwa kalau kita menggunakan definisi sukses adalah tidak lulus, berarti nanti yang harus kita lihat di tabel adalah P-nya 0,2. Sedangkan kalau definisi suksesnya adalah lulus, berarti nanti kita harus membaca tabel di mana P-nya sama dengan 0,8. Ya, kita akan coba selesaikan pertanyaan yang A. Di situ ditanyakan pertanyaan yang A, berapa probabilitas 3 orang mahasiswa tidak lulus? Berarti berapa probabilitas X? X tadi apa? X tadi adalah banyak mahasiswa yang tidak lulus. Yang ditanyakan adalah probabilitas X kurang dari 3. Berarti yang lulus kurang dari 3. Nah, kita akan membuat soal padanannya, pertanyaan padanannya untuk yang suksesnya lulus. Kalau yang tidak lulus adalah kurang dari 3, bagaimana dengan yang lulus? Nah, seperti kemarin tentunya kalian ingat, kita akan coba pakai warna merah sekarang ya. Kalau yang tidak lulus kurang dari 3, berarti yang tidak lulus itu bisa berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa juga 2, kurang dari 3. Nah, orangnya ada berapa? Ada 20. Kalau yang tidak lulus itu 0, ini 0, berarti yang lulus adalah 20. Kalau yang tidak lulus adalah 1, berarti yang lulus adalah 19. Dan kalau yang tidak lulus adalah 2, maka yang lulus adalah 18 karena orangnya ada 20. Nah, berarti bagaimana sekarang ini? Kita tuliskan ke sini.
Nah, ini berarti Y-nya sekarang nilainya lebih besar dari, kalau kita pakai tanda lebih besar, ini berapa? Paling kecilnya 18. Berarti harus lebih besar dari 17. Nah, sekarang kita akan melihat nilai tabelnya. Silakan perhatikan nilai tabel binomial. Ini adalah N-nya 20. Berarti kita harus membaca di N 20. Kemudian P-nya 0,2. Tentunya kalian masih ingat bagaimana kita membacanya. Nah, probabilitas sukses 0,2 itu ada di kolom ketiga. Dan karena ini tandanya belum lebih kecil sama dengan, kita harus ubah dulu supaya menjadi lebih kecil sama dengan. Jadi sekarang kalau lebih kecil dari 3, itu artinya sama dengan lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita lihat di tabel, untuk N-nya sama dengan 20, kemudian nilai N2, P-nya 0,2, di situ ada angka 0,206. Jadi probabilitas seorang mahasiswa tidak lulus kurang dari 3 itu adalah 0,206. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan menggunakan yang kedua, yaitu probabilitas Y lebih besar dari 17. Nah, ini kayaknya saya hapus aja biar nggak mengganggu ya. Nah, sekarang kita pakai ungu lagi. Nah, ini tandanya lebih besar. Yang ada di tabel itu tandanya lebih kecil sama dengan. Berarti ini kita harus ubah begini dulu. 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan, bukan X tapi Y ya, jangan salah. Nah, kalau lebih dari 17, itu artinya mulai dari berapa? 18. Oh, ini sudah ada di sini. Ini tidak perlu saya tulis lagi. Ini sudah ada mulai dari 18, 19, 20. Berarti ini sama dengan 1 dikurangi probabilitas Y yang tidak ada di sini mulai berapa? 17. Ya, jadi begini. Nah, mari kita lihat di tabel. Ini sama dengan 1. Kemudian kita cari berarti untuk N-nya sama dengan N-nya 20. Kita cari ke bawah itu yang sampai ketemu angka 17. Di sini ketemunya, jangan salah dulu. Ini kita lihat di P 0,8, bukan 0,2 ya. Jadi 0,8 itu ada di kolom ketiga dari sebelah kanan. Kemudian kita baca di angka 17. Di situ kita temukan ada angka 0,794. Nah, jadi ketemunya 1 dikurangi 0,794 sama, yaitu 0,206. Ya, jadi jawabannya, entah kita menggunakan sukses itu yang tidak lulus atau yang lulus, jawabannya sama, yaitu 0,206. Nah, kita akan coba kerjakan yang B, pertanyaan yang B. Di situ ditanyakan, di pertanyaan yang B itu, berapa probabilitas antara 9 dan 14 orang mahasiswa lulus? Oh, sebentar, karena yang ditanyakan yang lulus, berarti kita pakai yang ungu dulu. Yang ungu. Ya, ungu itu berarti probabilitas bahwa yang lulus itu antara 9 dan 14. Nah, kalau yang lulus adalah antara 9 dan 14, berarti bagaimana dengan yang tidak lulus? Nah, nanti kita harus tuliskan begini. Ya, nanti akan kita isi. Cara menghitungnya sama seperti biasanya. Nah, kalau yang diketahui di sini berarti yang lulus itu antara 9 dan 14. Berarti berapa? Mulai dari
Ya, ingat kalau antara berarti tandanya nggak pakai sama dengan, berarti 9 dan 14-nya hanya sebagai batas. Jadi mulai dari 10 yang lebih besar dari 9, kemudian 11, 12, dan 13. 14 nggak ikut di sini karena dia hanya menjadi batas. Nah, kalau yang lulus adalah 10, sementara orangnya ada 20, berarti yang kok puas ya? Ini bukan puas, tapi tidak lulus. Kalau orangnya 20, yang lulus 10, berarti yang tidak lulus 10 juga. Kalau yang lulus 11, berarti yang tidak lulus 9. Kalau yang lulus 12, berarti yang tidak lulus 8. Dan kalau yang lulus 13, berarti yang tidak lulus adalah 7. Nah, bagaimana ini kita tuliskan di sini? Ya, ini berarti kita akan tuliskan di sini, yaitu akan sama dengan, ini saya hapus dulu biar bersih. Ya, ini paling kecil 7, berarti yang menjadi batas adalah 6. Sedangkan ini paling besar adalah 10, berarti yang menjadi batas adalah 11. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat di tabel bagaimana caranya menentukan yang ini, yang ungu dulu. Ini adalah yang lulus. Jangan lupa untuk yang lulus di sini, berarti kita nanti melihat di tabel dengan P berapa. Ya, jangan salah, bukan 0,2 tapi 0,8. Nah, ini antara dari 9 sampai 14 itu artinya adalah dari 10 sampai 13. Berarti ini akan sama dengan probabilitas Y lebih kecil sama dengan 13, karena ini terbesarnya adalah 13. Kemudian terkecilnya adalah 10. Berarti yang masih kita gunakan adalah 10. Yang tidak kita gunakan adalah sampai Y sama dengan 9. Sedangkan untuk yang kedua, jangan salah, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Ya, untuk yang biru ini, karena ini adalah X adalah variabel random menyatakan banyak mahasiswa yang tidak lulus, berarti P-nya adalah 0,2. Jadi nanti kita lihat di tabel, harus pada P sama dengan 0,2, bukan 0,8. Nah, ini sama seperti tadi, kita akan tuliskan probabilitas. Ini kan berarti kalau 6, antara 6 dan 11, berarti kan ini dari 7, 8, 9, 10. Berarti yang terkecil, yang terbesar adalah 10 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan ini yang terpakai sampai 7, berarti yang kita tidak pakai adalah sampai 6. Berarti pengurangnya adalah probabilitas X lebih kecil sama dengan 6. Ya, mari kita lihat nilainya di tabel. Berarti yang harus kita cari untuk yang ungu ini adalah tabel binomial kumulatif dengan N adalah 20, berarti ini adalah N-nya 20, lalu P-nya 0,8. Nah, di situ di tabel kita lihat untuk yang 13 itu berarti ketemunya adalah berapa ini? 0,8 itu berarti kolom ketiga dari sebelah kanan. Y lebih kecil sama dengan 13 berarti adalah 0,087. 0,087 kita cek sekali lagi, betul, dikurangi dengan 9 berarti 0,001. Jadi ketemunya 0,086. Ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, yang biru, kita akan hitung di sini. Berarti ini kita lihat di tabel dengan N sama dengan 20 dan P-nya berapa? P-nya 0,2. Jangan salah, bukan 0,8. Nah, ini tadi kita berarti harus menghitung ini ya, agak ruwet ini ya, gini. Berarti sama dengan kita akan mencari di tabel binomial dengan N sama dengan 20 dan P sama dengan 0,2. Ternyata probabilitas X lebih kecil sama dengan 10 itu adalah
0,999 999. Kita cek sekali lagi. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 10. Ya, betul. Kemudian kita akan kurangi dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 6. Jadi 0, di situ ketemu angkanya 913. Ya, jadi ketemunya 0,999 dikurangi 0,913. Ini ketemunya 9 kurangi 3 itu 6. 9 kurangi 1 ini 8. Kemudian 9 plus 9 0. Ya, ini kalian lihat nih ketemunya sama ini. Ya. Ini dan ini ketemunya sama. Jadi sekali lagi terbukti bahwa kita menggunakan definisi sukses yang mana itu hasilnya akan sama. Yang terakhir untuk pertanyaan yang C, ditanyakan berapa probabilitas 4 sampai 7 mahasiswa tidak lulus. Berarti kita pakai yang biru dulu ya. Yang C yang ditanyakan adalah berapa probabilitas yang lulus itu dari 4 sampai 7. Bandingkan dengan kata antara yang di atasnya. Kalau ini tidak ada kata antara, berarti tandanya adalah sama dengan. Jadi dari 4 sampai 7. Artinya adalah bahwa 4 dan 7 dipakai di dalam soal ini. Nah, seperti yang sebelumnya, ini akan sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 7 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan berapa? Ya, ini yang terpakai sampai 4, berarti pengurangnya hanya sampai 3. Mari kita langsung selesaikan. Berarti yang kita lihat di tabel adalah ini P-nya sama dengan berapa? Tunggu. Ini berarti N-nya 20. Kemudian P-nya, ya tadi yang biru jangan lupa P-nya adalah 0,2. Berarti di sini adalah 0,2. Ya, kita lihat tabel binomial kumulatif untuk N sama dengan 20, P-nya 0,2. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 7 adalah 0,968. Sedangkan untuk X lebih kecil sama dengan 3 itu adalah 0,411. Berarti ketemunya 8 kurangi 1 itu 7, 6 kurangi 1 itu 5, 9 kurangi 4 berarti 5. Jadi ketemunya 0,557. Ya, sekarang kalau kita mau menggunakan yang kedua, yaitu yang Y. Nah, kalau yang tidak lulus adalah 4 sampai 7, berarti bagaimana dengan yang lulus? Ya. Nah, kalau kalian masih ragu-ragu, kita bisa menggunakan cara yang biasanya. Nah, dari sini ya. Kalau yang lulus itu yang tidak lulus dari 4 sampai 7 itu berarti bisa 4, 5, 6, 7. Karena orangnya ada 20, kalau yang tidak lulus 4 berarti di sini ada 16. Kalau yang tidak lulus ada 5, berarti yang lulus 15. Berarti ini 14 dan ini 13. Nah, ini kalau kita tuliskan ke sini berarti akan menjadi di sini batas terkecilnya adalah 13, yang terbesarnya adalah 16. Nah, berarti kita nanti membacanya di tabel adalah probabilitas Y lebih kecil sama dengan 16 dikurangi probabilitas Y lebih kecil berapa? Lebih kecil sama dengan berapa? Ya, karena 13 kita gunakan di sini, berarti yang tidak kita gunakan adalah 12. Nah, berarti kita harus baca di tabel untuk N sama dengan 20 dan P-nya berapa? Jangan lupa untuk yang umum tadi probabilitasnya adalah 0,8. Nah, ini bisa kita lihat di tabel bahwa ini kita lihat untuk N sama dengan 20, P-nya 0,8, Y lebih kecil sama dengan 16 itu ketemunya adalah nilai tabelnya adalah 0,557.
5, 8, 9, kita cek sekali lagi. 16, betul. Kemudian dikurangi lebih kecil sama dengan 12, berarti adalah 0, tulisannya kecil-kecil, jadi harus dilihat dengan lebih hati-hati. 0,032. Ya, jadi kalau kita kurangkan, 9 kurangi 2, 7, 8 kurangi 3, 5, 5 kurangi 0, 5. Ya, ketemunya sekarang sama. Nah, sekali lagi sudah kita tunjukkan bahwa definisi suksesnya itu yang manapun tidak akan mengubah hasilnya tetap akan sama. Nah, semoga kalian bisa memahami bagaimana kita menyelesaikan persoalan binomial dengan menggunakan tabel binomial kumulatif.